Selamat datang di GKKD Revival Semarang. Mari kita terus giat mengikuti pelayanan-pelayanan yang ada. Berikut saya akan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dapat Bapak Ibu Saudara ikuti sepanjang minggu ini. Informasi yang pertama untuk GKKD Revival Kids. Berikut informasinya. Ibadah Sabtu Ceria untuk GKKD Revival Kids diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore secara bergantian dilayani oleh satelit yang ada. Informasi kedua untuk kaum muda, teenager dan youth. Ibadah Midweek. Ini informasi untuk kalian. Sekalipun teenager dan youth selalu sibuk dengan begitu banyak kegiatan sekolah ataupun perkuliahan, tetapi tetap atur baik waktu kalian dan selalu utamakan Tuhan. Giatlah beribadah, termasuk ibadah midweek yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Informasi ketiga, renungan harian. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti renungan harian melalui channel YouTube GKKD Revival Semarang. Untuk mendapatkan informasi terupdate, Bapak Ibu Saudara dapat subscribe channel YouTube GKKD Semarang dan mengaktifkan tombol loncengnya. Informasi keempat, doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Berikut informasi selengkapnya. Mari bergabung dalam doa pagi bersama GKKD Revival Semarang dan jemaat GKKD yang berada di luar kota serta luar pulau pada pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom yang linknya akan dibagikan melalui Gembala Satelit. Kita akan terus bergiat di dalam doa, membawa setiap pergumulan bangsa kita kepada Tuhan. Berikut informasi doa bagi bangsa. Jemaat sekalian dapat mengikuti mobilisasi doa, di mana kita akan berdoa bagi gereja, bagi kota, bagi Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa lewat tayangan live streaming setiap hari Rabu pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan doa pribadi, dapat menghubungi nomor-nomor telepon berikut ini. Kegiatan seputar pelayanan dalam minggu ini sudah diinformasikan. Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan memulai ibadah online kita. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Allah yang sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Mari kita beribadah dengan antusias, dengan hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan, dan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah.
dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika nama Tuhan ditinggikan, Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mari saya undang kita bawa hati kita kepada Tuhan, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kami bersyukur Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Engkau, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikanlah dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ucapkanlah syukur-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Engkau Tuhan, mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan,
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, Ya kemuliaan benar di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang mengatasi langit dan bumi Di Tuhan. dalam Karena nama otoritas Yesus. ada di tangan-Mu Tuhan. Amin. Di Apapun dalam saat nama ini yang Yesus, terjadi, Tuhan. kami percaya kepada firman-Mu Haleluya. Tuhan. Ketika Engkau bertindak Haleluya. Tuhan, semuanya Di selesai dalam Tuhan. nama Yesus. Kami percaya kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, tinggikanlah diri-Mu, Di dalam nama Yesus. mengatasi langit dan bumi ya Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, ya Tuhan, langit saja Kau sanggup mengatasi Tuhan. Apalagi yang ada di dunia ini Tuhan, Kau yang pegang kendali, Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Kami percaya kepadamu Tuhan, otoritas-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu katakan Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, mengatasi mengatasi bumi. Di dalam nama Yesus, Haleluya, benar Tuhan. haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang Shalom. ada di tempat ini, ataupun Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti streaming di rumah, ataupun di mobil, ataupun sedang dimanapun.
Bapak Ibu sedang mengikuti acara ini, kasih Allah tak pernah berkesudahan, Amin. selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Mari Bapak Ibu, kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, amin. Firman Tuhan katakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan, dia tetap kuat, dia tetap berdiri teguh, karena dia pegang kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di hatinya percaya bahwa kerajaan dan kuasa ada di tangan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Kau Tuhan yang mempunyai kerajaan dan surga. Amin Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Yang empunya kerajaan dan kuasa, Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya. Kau Tuhan Yang empunya amin kerajaan dan kuasa, Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya. Kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Yes, yes. Amin. Amin. Yang empunya kerajaan dan kuasa, amin. Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya. Kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan amin. Amin.
Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali dan kita mempersiapkan hati kita saat teduh kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Amin. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Yes, amin. Tuhan. Benar di dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah mulut kami Ya, Tuhan. senantiasa memuji, meninggikan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ku mau berdiri di hadapan-Mu Tuhan, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Benar di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau sembah Kau. Sembah dan puji benar di dalam nama Yesus. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Benar di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang bertata, Engkau yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hormat dan pujian kami hanya kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, benar di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Sebentar jika kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Amin. Jadikan setiap kami tanah-tanah yang subur Tuhan, Amin. untuk Engkau tanami firman-Mu. Dalam Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini
ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang ada di rumah yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Besar, kami mohon pimpinan Tuhan untuk kami boleh mendengar firman-Mu pagi hari ini dan ajar kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah kami melihat siapa Engkau, betapa dahsyatnya Engkau, dan kami mau mengalaminya bersama Engkau dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kami adalah umat-Mu, umat pemenang. Kami patahkan segala kuasa si jahat yang mengganggu kami yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun dia berada sekarang. Dan sentuhlah Tuhan, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Nya, sehingga mereka boleh diperkuat, dihibur, diberikan sukacita dan mengalami mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita ini punya musuh, kita harus mengawasi musuh kita. Musuh kita ini ada di sekitar kita, jadi kita harus waspada. Harus mengawasi kemana pergerakan dia, supaya kita jangan terjerembab di dalam permainan mereka. Jadi saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, tadi saya katakan kita punya musuh. Musuh itu selalu mengintai kita setiap hari, setiap waktu. Dia punya rencana jahat atas hidup kita ini. Dia coba memakai segala cara untuk menghancurkan hidup kita. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, kata firman Tuhan. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mari saudaraku, kita siapkan. Kita mau baca firman dari Yohanes 8 ayat 47 dan Yohanes 10 ayat 10. Firman-Nya demikian, Yohanes 8 ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, saya katakan lagi, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya Tuhan. Bukan kelimpahannya manusia, tetapi kelimpahannya Tuhan. Saudaraku, ada sekitar 9 poin yang akan saya bagikan bagi saudara. Saudara coba simak ataupun catat apa saja yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita mau lihat apa kata Alkitab, dari mana kita berasal. Saudara dan saya berasal dari mana? Firman Tuhan katakan tadi, kalau kita berasal dari Allah, maka kita selalu mendengarkan firman-Nya. Dia selalu merindukan akan firman Tuhan setiap waktu. Kalau kita berasal dari Allah. Di 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan begini saudaraku. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi ada dua belah pihak. Pihak Allah dan pihak iblis. Kalau kita menyatakan bahwa berasal dari Allah, maka kita selalu mendengarkan firman Tuhan dan selalu merindukan firman Tuhan yang setiap waktu. Tetapi kalau kita berasal dari iblis, kita tetap berbuat dosa. Karena iblis itu pembuat dosa dari mulanya. Iblis, kata firman Tuhan, adalah
musuh kita. Di 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan juga demikian. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Allah, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita supaya ia menyatakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Apa perbuatan iblis itu ya? Yang kedua saudaraku, ini kan sekarang kita lagi bicara tentang atau sedang melihat hari-hari ini, setiap hari nggak bosan-bosannya orang di TV di mana kita bertemu dengan siapa aja bicaranya COVID. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya. Kita nggak boleh banyak keluar, makanya sekarang kebaktiannya melalui online. Kita semua duduk manis di gereja, di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, berbakti bersama-sama. Dan kita mau lihat penderitaan yang sedang kita alami ini ada maksudnya enggak? Apa maksud Tuhan untuk penderitaan ini, saudaraku? Apakah kesusahan yang kita alami ini adalah pelajaran dari Allah buat kita anak-anak Tuhan? Kesannya pertanyaannya agak negatif ya. Itulah namanya penderitaan, saudara. Sekarang banyak teman-teman kita sedang mengalami permasalahan dengan kesehatannya. Dia harus isman di rumah. Sekarang kita menjadi agak parno kalau pergi kemana-mana. Sehingga kita tidak kadang-kadang curiga dengan teman kita, apakah teman kita ini OTG atau bukan. Sehingga kita takut kalau kita ngobrol sama dia mungkin bisa membawa virus itu buat kita, saudaraku. Nah, saudaraku, kita mau lanjutkan dari firman tadi, Yohanes 10 ayat 10. Kita mau lihat poin berikutnya adalah strateginya iblis apa? Strategi musuh kita apa buat kita? Dia punya strategi jahat buat kita. Iblis punya strategi untuk meyakinkan kita bahwa kesusahan itu datang dari Allah. Ia menyesatkan banyak manusia. Ia meyakinkan bahwa Allah tidak memberi hidup yang berkelimpahan. Tidak seperti firman Tuhan tadi, Yohanes 10 ayat 10. Nah, inilah strateginya iblis buat kita anak-anak Tuhan. Dia mau meyakinkan kita bahwa yang sekarang kita alami ini adalah datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Allah kesusahan itu. Tuhan senang dengan kita yang susah-susah ini. Dia mau meyakinkan bahwa Yohanes 10 ayat 10 itu tidak memberi hidup. Allah itu tidak memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi kita tahu dari firman Tuhan katanya iblis itu adalah penipu besar. Musuh kita itu adalah penipu besar. Dia adalah penyesat dunia. Di Wahyu 12 ayat 9 dikatakan demikian. Iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Dia adalah penyesat seluruh bumi ini. Di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan gini. Sebab ia adalah pendusta, bapa segala dosa. Itulah musuh kita. Waspadai dia dengan gerakan-gerakannya, dengan strategi-strategi yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya Tuhan ingin kita selalu dekat dengan dia, dengan firman-Nya setiap hari. Berdoa dengan dia, merenungkan firman-Nya dengan Roh Kudus supaya tahu bahwa yang benar itu mana, yang tidak benar itu mana, yang bohong itu mana. Yang dibuat oleh bapa segala dusta itu adalah bohong, menyesatkan kita. Tidak hanya kita, dunia ini. Dia coba untuk masuk ke dalam gereja begitu rupa untuk membohongi anak-anak Tuhan. Supaya tidak percaya kepada Allah Bapa. Tidak percaya kepada firman Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan seperti apa? Sebentar saya akan jelaskan. Nah,
Poin berikutnya, saya mau memberitahu bahwa Bapa Sorgawi itu sangat mengasihi kita. Mengasihi jemaat Tuhan yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan di rumah. Dimanapun kau berada, Bapa Sorgawi kita sangat mengasihi kita. Saya ingin Anda mengetahui dengan pasti bahwa Bapa Sorgawi Anda mengasihi Anda. Dan Dia ingin Anda sehat, tidak sakit, tidak terpapar. Ya saudaraku, Dia ingin kita sehat semua. Jadi hari ini saya mau memberitahu bahwa Bapa di Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sangat mengasihi Anda. Dia tidak ingin saudara hidup Anda dipersingkat oleh penyakit. Dan tidak pernah ada rencananya bagi Anda atau orang yang Anda cintai untuk menderita penyakit. Penyakit apapun. Dia nggak punya rencana. Tadi kan dia memberikan hidup kan. Dia tidak merencanakan satu kejahatan apapun kepada kita. Dia sangat mengasihi. Oleh karenanya dia memberikan Yesus Kristus sebagai ganti kita atas dosa-dosa kita. Poin berikutnya. Iblis adalah musuh untuk menghancurkan. Beda dengan Tuhan. Beda dengan Bapa Surgawi kita. Dia sangat mengasihi kita. Tadi saya sudah jelaskan. Saya ingin Anda menjadi sangat jelas tentang hal ini. Ada musuh yang ingin menghancurkan Anda. Hati-hati. Tuhan kita, Yesus Kristus berkata bahwa setan telah datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan adalah seorang pembunuh. Menurut Yohanes 8 ayat 44 berkata, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jahat sekali dia. Beda dengan Yesus Kristus yang akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan yang seperti Allah mau, bukan yang seperti manusia mau. Kita lanjut saudara. Apa yang membuat kita terampas hubungannya dengan Allah? Poin berikutnya saya mau berkata, dosa itu perampasan hubungan dengan Allah. Ketika setan menipu Adam dan Hawa di Taman Eden, dosa datang ke dunia. Tetapi manusia tidak hanya kehilangan posisi kebenarannya, kita juga kehilangan hubungan kita dengan Tuhan dan kepercayaan di dalam hatinya bagi kita. Ketakutan dan penghukuman masuk, merampas iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang baik itu. Setan ingin mencuri Anda, mencuri kesehatannya Anda, mencuri uang Anda, mencuri masa muda Anda, mencuri sukacita Anda. Dia ingin hancurkan sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Dia. Kita harus awasi Dia. Kemana Dia coba untuk membohongi kita, untuk menipu kita. Hati-hati, Dia ada di sekitar kita. Ada mungkin depan Anda, di televisi Anda, di HP Anda, di bacaan Anda, di pertemanan Anda. Dia ada coba terus mengintai Anda. Dan Dia ingin Anda percaya kepada Dia. Dan tidak percaya bahwa Allah memberikan kehidupan yang luar biasa bagi umat manusia. Poin berikutnya saudaraku. Dari Yohanes 10 ayat 10 tadi. Saudaraku, kita punya mimpi yang bagus. Di dalam hidup ini kita punya mimpi yang bagus. Di dalam kita ada hidup yang bagus dari Allah yang mengasihi kita. Yang iblis ingin coba curi dari Anda dan saya. Dia ingin menghancurkan setiap mimpi Anda yang Anda hargai dan merenggut Anda dari pelukan orang-orang yang dalam hidup Anda. Dia ingin membunuhmu karena dia tahu ada panggilan ilahi dan tujuan dalam hidupmu yang hanya bisa kamu penuhi atau Anda penuhi. Dan dia ingin menemukan segala cara untuk menghabiskan Anda dan saya. Gimana caranya?
Jadi saudaraku, Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Tetapi iblis coba untuk merampok itu semua dan menghancurkan Anda sampai hancur sekali. Kita punya Yesus. Jangan tinggalkan Yesus dalam hidup Anda. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan itu bagi saya dan saudara. Iblis akan mencuri, membunuh, dan membinasakan Anda. Dia punya agenda yang sangat jahat. Saudaraku, saya lanjutkan. Ada poin bahwa Tuhan punya yang baik untuk kita. Setiap kali Anda menemukan diri Anda atau orang yang Anda cintai dirampok, apa yang dirampok? Kesehatan, keuangan, atau hubungan keluarga. Tuhan tidak pernah ada di belakangnya. Tuhan tidak ada di dalam skenario itu. Itu pekerjaan si iblis. Saya katakan sekali lagi, itu pekerjaannya si iblis, musuh kita yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Manusia diciptakan untuk menikmati segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan. Dan itu termasuk kesehatan Anda. Itulah arti kelimpahan, saudara. Sekarang saya mau lanjutkan lagi bahwa Tuhan ingin kita memiliki hidup yang berkualitas seperti yang Tuhan punya. Tuhan kita Yesus berkata bahwa Dia datang agar kita memiliki hidup dan agar mereka memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Ketika Dia mengatakan ini, Dia tidak hanya mengacu pada kehidupan biologis saja, saudaraku. Fisik aja, tetapi yang spiritual Dia akan berikan kepada Anda dan saya. Kata Yunaninya yang digunakan untuk kehidupan di sini adalah, saya belajar tentang Zoe. Zoe pernah kita belajar mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu di gereja. Dan itu mengacu pada suatu bentuk kehidupan tertinggi yang punya Tuhan. Kehidupan yang dihayati oleh Tuhan. Kehidupannya Tuhan. Dia ingin Anda terus bernapas dengan indah di dalam Tuhan. Dia datang untuk memberi Anda kualitas yang dimiliki Tuhan sendiri. Kehidupan yang melampaui kehidupan manusia biasa. Itu Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dia ingin Anda dan saya sehat walafiat. Dia ingin spiritual kita berkembang, bertumbuh dengan baik. Mudah bisa membedakan mana yang tidak benar dan yang benar. Pada waktu saudara dan saya pada posisi yang secara materi mungkin low, tetapi Anda masih bisa berkemenangan, masih bisa menikmati hidup Anda, bisa menikmati kesehatannya Anda, bisa menikmati hubungan dengan Tuhan Anda. Iblis coba untuk merampok Anda. Selanjutnya saya akan bagikan bahwa Tuhan sedang meyakinkan kita sekarang bahwa Dia ingin kita hidup baik secara kualitas. Hidup yang punya Tuhan Yesus itu, yang berkelimpahan itu, hidup yang berkualitas. Dapatkah Anda melihat hatinya untuk Anda? Dia ingin Anda menjalani hidup yang panjang, yang memuaskan, yang penuh dengan kebaikan, keutuhan, dan kedamaiannya. Itulah kelimpahan, saudara. Itu adalah kehendaknya untuk Anda dan saya. Terimalah, datanglah kepada Yesus setiap saat. Sekarang kepada saudara yang sedang bergumul dengan penyakit saudara, atau dengan kekurangan Anda, datang kepada Dia dan percaya Dia akan menyelesaikan masalah hidup Anda. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Iblis akan terus menggoda saudara dan saya, meyakinkan kita ini bahwa Tuhan tidak akan menolong saudara. Mari saudaraku, jemaat Tuhan, kita selalu berharap hanya kepada Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai patokan hidup kita setiap hari. Pada waktu pergumulan apa, buka firman Tuhan. Kita cari jawabannya di sana. Firman Tuhan adalah manual booknya kehidupan kita. Pada waktu saudara membeli peralatan elektrik di toko, dia akan memberikan sebuah buku kecil untuk dibaca sehingga Anda tidak akan salah menjalankan produk elektronik itu.
dikatakannya saudara harus masukkan ke 110 volt. Bila Anda tidak baca, Anda karena kebiasaan tanpa baca, saudara masukkan ke 220 volt, maka alat itu akan terbakar. Bukunya mengatakan kalau di rumah Anda 220, ada selektor di belakang untuk dipindahkan selektornya ke 220. Jadi saudaraku, hati-hati. Firman Tuhan itu penting buat hidup kita. Dia itu adalah manual hidup kita. Dia datangnya dari Allah Bapa. Roh Kudus akan memimpin kita, mengajar kita, menasihati kita, supaya saudara tahu menikmati kehidupan yang berlimpahan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, itu yang saya akan bagikan bagi saudara. Bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan tadi dari Yohanes 10 ayat 10. Bahwa Allah datang, Yesus sudah datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tetapi musuh kita, dia akan mencuri dan membunuh dan membinasa. Yohanes 8 ayat 47 berkata, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, jangan-jangan dia tidak berasal dari Allah itu sendiri. Firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang nikmat, didengar, dicerna setiap hari. Menjadi jalan hidupnya hari lepas hari. Nikmatilah firman Tuhan. Tuhan mengasihi Anda. Siapa yang mau datang pada Yesus akan diberikan kelegaan, akan diberikan hidup yang berkelimpahan itu, kemenangan, kesehatan yang luar biasa, kehidupan yang berkecukupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, datang kepada Dia setiap waktu, Dia akan menjawab segala permohonan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mati di kayu salib buat kami, buat gereja-Mu, buat semua jemaat-Mu, buat yang mendengarkan pagi hari ini kan firman Tuhan. Biarlah kami selalu setiap waktu datang hanya kepada Engkau Tuhan, sehingga kami mendapatkan jalan-jalan yang benar itu daripada Engkau. Pimpin kami Tuhan untuk mengawasi pekerjaan si jahat. Kami sudah diberikan kuasa oleh Engkau dengan mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus pekerjaan iblis itu akan runtuh. Kami percaya Tuhan, kesehatan adalah milik kami, kesehatan yang hakiki yang dari Tuhan adalah milik kami, kecukupan yang daripada Allah adalah hakikatnya milik kami. Terima kasih ya Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu. Jamah setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara kami yang sedang ada di rumah ataupun di rumah sakit di mana dia mengisolasi diri Tuhan. Jamah pada pagi hari ini dengan kesembuhan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena firman-Mu berkata, Engkau sudah menyembuhkannya. Dengan bilur-bilur-Mu Engkau sudah menyembuhkan dia Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan. Mungkin dia sedang duduk ataupun sedang tidur di tempat tidur. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Engkau hebat, Engkau sehat, Engkau kuat. Imunmu bertambah. Tuhan menjagainya dan Engkau sehat dan sembuh dari kesehatan yang buruk pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin pemerintahan ini Tuhan. Pimpin pemerintahan Indonesia ini Tuhan yang sedang bergulat dengan permasalahan COVID ini. Pimpin Bapak Presiden sebagai kepala negara Tuhan. Untuk menjalankan vaksinisasi Tuhan. Berikan keberhasilan vaksinisasi. Ya, kami berdoa Roh Kudus yakinkan bangsa ini Tuhan bahwa mereka perlu divaksin. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa ini boleh mendisiplinkan diri di dalam nama-Mu Tuhan. Boleh tahu menjalankan prokes kesehatan di dalam hidupnya Tuhan. Pimpin mereka, anak-anak kami boleh
juga memahami dari kecil mengapa harus melakukan prokes kesehatan ini dengan baik. Pimpin orang tua Tuhan dalam menjelaskannya kepada anak-anak mereka Tuhan. Pimpin perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja Tuhan. Kesehatan ini boleh dilaksanakan Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pemerintahan Provinsi Jawa Tengah ini Tuhan. Jamah Bapak Gubernur dalam menjalankan visi misinya Tuhan untuk kesehatan ini juga Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Wali Kotanya Tuhan. Demikian juga Tuhan, dia boleh menjalankan untuk kota-kota di mana kami tinggal, yang ada di Semarang, ada di Kabupaten Semarang, ataupun di luar Semarang, yang ada di Jepara, ada di Solo, atau ada di Salatiga, atau di Kudus, ada di Pati, ada di Kalimantan, di mana kepala daerahnya bisa memimpin rakyatnya untuk mereka hidup sehat. Berkati usaha-usaha mereka. Kami berdoa bagi pengamanan Tuhan. Pimpin Tentara Republik Indonesia Tuhan. Dengan polisi Tuhan. Untuk menjagai seluruh daerah negeri ini Tuhan. Dari kekacauan-kekacauan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk proses Satgas COVID ini. Pimpin para militer dan polisi dalam mengawalnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk gereja Tuhan. Bapak pimpin pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Untuk terus menceritakan akan Injil kasih Kristus Tuhan. Dan Injil yang menyelamatkan jiwa setiap orang Tuhan. Pimpin pekerja-pekerjamu Tuhan. Bersepakat sehati bergandengan tangan Tuhan. Untuk bekerja dalam melayani Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak-Bapak Tuhan yang bekerja. Yang harus menghidupi keluarganya. Berikan kepada dia ide-ide baru dalam berusaha. Mungkin dia berjualan, diberikan akan berjualan yang bagus bagaimana Tuhan. Berikan customer-customernya Tuhan. Jamah segala jualannya Tuhan. Tuhan boleh laku dengan baik. Untuk ibu-ibu Tuhan, biar dia menjadi penolong akan suaminya dengan baik. Bisa mengatur rumah tangganya dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak mereka yang masih bersekolah. Mungkin ada yang dari kecil hingga yang mahasiswa. Mereka semua boleh bersekolah dengan baik pada kondisi yang tidak menyenangkan ini Tuhan. Mereka tetap belajar dengan semangat. Berikan kepada orang tuanya kesabaran dalam mendidik anak-anaknya Tuhan. Jagai anak-anak kami daripada yang jahat ini Tuhan. Yang banyak beredar di media-media sosial sekarang ini. Terima kasih Bapak atas firman-Mu, atas doa kami ini kami bawakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, serta melakukannya. Gereja Tuhan, marilah kita responi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Mora Panjaitan. Mari kita hidupi setiap perkataan Tuhan yang sampai kepada kita. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah giat mengerjakan pekerjaan baik, mendukung pelayanan yang ada dan sedang dikerjakan. Tetaplah menabur. Kita akan memberikan persembahan bersama dengan setiap satelit yang ada dan bersama dengan umat Tuhan dimanapun berada. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang menjamah hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami. Temuilah setiap kami menjadi umat-Mu yang taat menghidupi setiap kebenaran-Mu. Kami bersemangat menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Bagaimanapun kondisi keuangan kami mau terus menabur dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikut informasi bagaimana dapat memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana diakoni. Bapak, Ibu, Saudara dapat transfer ke rekening BCA atas nama GKKD Revival Semarang dengan nomor rekening 4091755755 atau diserahkan melalui Gembala Satelit. Gereja Tuhan, inilah waktunya
kita bergerak bersama, satu hati, satu visi, menangkan jiwa bagi Kristus. Revival pasti terjadi. Salam kegerakan. Saudara-saudara, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya undang untuk jemaat boleh berdiri bersama. Mari saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berdoa. Kita akhiri kebaktian ini. Mari saudara, dengarlah akan berkat Tuhan. Kemanapun engkau berjalan, Allah akan menyertai. Allah yang dahsyat itu, Allah yang memberi hidup berkelimpahan, Allah yang memberi kesehatan yang luar biasa itu. Dia akan memberkati jalan-jalan, menunjukkan jalan-jalannya, dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Semua kita boleh berkata, amin. Terima kasih saudara sudah bisa bergabung dalam kebaktian hari ini. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa di minggu depan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.